Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ma'alif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Ad-dawa'u, obat untuk penyakit hati. Obat untuk penyakit hati. La tudawa amradul qulubi illa bil ilmi wal amal. La tudawa, tidak akan bisa disembuhkan. Apanya itu? Amradul qulubi. Tidak dapat disembuhkan amradul qulubi, penyakit-penyakit hati. Illa kecuali bil ilmi wal amal. Kecuali dengan dua hal. Bil ilmi, dengan ilmu agama, wal amal, dan mengamalkan pengamalan. Itu. Jadi penyakit hati banyak itu, iri, dengki dan lain sebagainya itu tidak akan bisa sembuh kecuali dua, mengerti ilmu agama. Ilmu agama itu penawarnya. Ngerti ya ilmu agama, gimana ketentuannya, definisinya dulu, apa namanya ria, apa namanya dengki. Setelah itu diberitahu, mengamalkan. Kalau itu tidak terjadi, tidak ada. Amal tok tanpa ilmu saja tanpa amal terkena hukuman. Hukuman apa? Hukuman tidak melaksanakan ilmu. Amal saja tanpa ilmu tidak bernilai. Karena apa? Tidak akan manfaat itu amal kecuali dengan ilmu. Makanya Imam Ghazali mengatakan di sini, selamanya penyakit hati itu tidak akan bisa sembuh kecuali dengan dua hal. Ilmu agama, mengamalkan. Ilmu agama, mengamalkan. Wal ilmu an-nafi'u limaradil hasadi an ta'rifa haqiqatan annahu dararun 'alaika fid dini wad dunya wala darara fihi 'alal mahsud. Wal ilmu an-nafi', wal ilmu an-nafi'u, dan ilmu yang manfaat, dan ilmu yang manfaat lima radil hasad, lima radil hasadi, ilmu yang manfaat untuk mengobati iri, dengki, hasud. Ilmu yang manfaat untuk mengobati iri, dengki, dan hasud. Kata Imam Ghazali, apa itu? Anta'rifah hakikotan. Anta'rifah hakikotan, harus engkau mengetahui hakikotan secara yakin. Anta'rifah hakikotan, engkau harus mengetahui secara yakin. Ini dasar utama ini. Ilmu manfaat itu untuk ngobati penyakit hati itu, kata Imam Ghazali, diberikan pedoman. Itu engkau mengetahui secara yakin. Apa yang kita ketahui? Annahu dararun 'alaika fid dini wa dunya. Bahwasannya iri, dengki, annahu dararun, merupakan sesuatu yang akan merugikan. Sesuatu yang membahayakan, yang merugikan maksudnya. 'Alaika, atas diri kamu sendiri. Akan merugikan diri kamu sendiri. Di mana? Dua. Fid dunya, fid dini, wa dunya. Baik agama, baik dunia. Itu dasar sudah.
Jadi kata Imam Ghazali kan tadi disebutkan, orang itu tidak akan bisa sembuh dari penyakit hati kecuali ilmu mengamalkan. Itu yang pertama. Kemudian ilmu, pindah jangan di situ. Pindah. Jangan ada di situ semuanya pindah. Ilmu yang manfaat itu gampang. Sebelum kita buka kitab Ihya, sebelum kita buka, jangan panjang-panjang. Kita orang, nasallallahu alaihi wasallam, kalau iri sama orang, itu bahaya kepada diri kita sendiri. Wis amal, selesai. Sebelum buka kitab secara terperinci loh ya, bagaimana itu ketentuannya, ilmu itu, ya boleh kedepannya. Tapi yang dasar itu toh. Wala darara fihi al-mahsud. Wala darara fihi, dan tidak pernah membahayakan. Dan tidak akan membahayakan fihi, dalam hal itu ya, al-mahsud, atas orang yang diirii. Atas orang yang diirii. Iya. Paham ya? Yang rusak siapa? Ya pelakunya sendiri. Iri sama orang, bangkel sama orang. Akhirnya apa dalam agamanya? Ya apa ya? Kenapa ini? Allah kok gini, Allah kok gitu. Allah, dia ngomong seperti itu sudah tidak nilai. Tidak nilai dari Al-Qur'annya, tidak nilai dzikirnya, tidak nilai semuanya, tidak nilai. Satu. Dunianya malas. Yang biasanya dia kerja, tidak kerja. Karena apa? Iri. Gimana? Mangkel. Akhirnya berat yang lainnya. Itu. Diperinci sama beliau. Amma kaunuhu dararan fid dini fahuwa annaka bihi sakhitta ghadha ini. Sakhitta ghadha Allah. Amma kaunuhu dararan. Adapun yang namanya bahaya fid din dalam urusan agama. Adapun yang bahaya dalam urusan agama di sini, fahuwa annaka, maka iri tadi itu, annaka sesungguhnya engkau bihi dengan iri tadi itu, engkau akan menjadi sakhita, benci, tidak menyenangi, tidak ridho, godo Allahi. Itu yang pertama. Yang rusak agama apa? Agama kita sendiri rusak ketika kita iri. Ya kita tidak ridho sama Allah. Tadi itu ngomong, kok gini yo? Allah kok gini? Nah, kalimat Allah kok seperti ini itu sudah hancur. Hancur, na'udzubillah. Wa karihta, itu yang pertama. Wa karihta ni'amahu wa adlahu. Yang kedua, wa karihta, engkau tidak akan menyenangi ni'amahu, nikmat-nikmatnya Allah, wa adlahu, dan keadilannya Allah. Yes. Benci, seolah-olah tidak mendapatkan nikmat, seolah-olah orang yang paling sengsara di dunia sudah. Nikmat itu, ya. Kita tahu godernya nikmat itu kalau nikmat itu mulai hilang atau hilang. Pegang itu. Nikmat itu, perhatikan ini ya. Nikmat itu akan kita terasa kalau mulai hilang atau hilang total. Contoh paling gampang apa? Sakit. Sudahlah. Kita orang tidak tahu nikmatnya sehat kan? Na'udzubillah ya. Kadang tidak tahu nikmatnya sehat. Akhirnya apa? Benci sama orang yang punya mobil, benci sama orang yang punya rumah sendiri, benci sama orang yang punya pekerjaan, benci. Tapi dia lupa kalau dia diberikan nikmat yang besar apa? Sehat. Coba mulai sakit. Coba mulai sakit. Waduh, suwen jantung yang kejauhan, batuk. Sudahlah. Biasa dupo digigit ndak apa. Coba batuk. Kakek dupo, ngeluh. Ya benar. Atau total kalau hilang sama sekali. Kapan itu? Kematian. Kalau sudah kematian, lupa, naudzubillah. Ya Allah, eman ya. Kenapa anak berhenti dulu ngaji?
Kenapa anak tidak semangat ngaji? Kenapa hilang? Sudah hilang. Makanya pegang gitu. Nikmat itu akan mulai terasa ketika mulai hilang atau total hilang. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang kedua. Yang ketiga, wastangkarta dzalik. Na'udzubillah, wastangkarta dzalik, dan engkau akan mengingkari Allah. Seolah-olah apa? Kurang tepat. Siapa yang kurang tepat itu? Yang dibilang kurang tepat itu apa? Allah. Kenapa Allah kurang tepat? Ini kalau sudah nyambut ke sini nih, naudzubillah, masuk ke mana ini? Masuk ke ranah apa? Iman. Masuk ke ranah apa? Tauhid. Makanya setan itu paling berusaha untuk manusia itu pertama dihancurkan oleh setan tauhidnya dulu. Karena kalau orang itu hilang tauhid sama Allah, hilang keimanan sama Allah, meskipun dia ibadah, ibadahnya tidak bernilai. Kadang-kadang ada orang itu sholat tapi bukan tujuan Allah. Apa itu? Tujuan suki. Iya. Iya benda. Ini kan kita sering dengarkan ya. Siapa yang baca subuh subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Baca apa yang kedua? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Kadang ya, kita orang nyesal kalau udah baca itu. Ajib. Dilihat dulu karena apa? Rizki tidak oleh beb, ya kosong. Ya semoga anda. Kodok. Kodok subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Ratib. Subhanallah bihamdi subhanallah. Hifzain mengatakan katanya rotib atos itu memberikan rizki, baik rizki berupa anak atau harta. Masya Allah, duhur mau rotib atos, bingung, Masya Allah. Ini baca rotib atos, iya. Oh, sepi bahasa Arab. Nah, artinya apa? Ya bukan tidak bernilai ya, Allah maha rahmat, maha kasih sayang. Cuman tauhid sudah hilang. Lah wong ingkar, wong apa ini, orang-orang benci itu, orang apa itu, hasud, iri. Ini nanti puncaknya yang ditunggu setan. Apa itu? Wastankarta, engkau akan ingkar dengan keadilan Allah. Akhirnya apa? Meragukan Allah, masuk setan. Nah itu tujuannya. Makanya dalam kitab Nasaidinnya dikatakan apa? Penyakit yang paling membahayakan, yang dituju oleh setan, bukan kita malas ibadah, enggak. Ketika kita mulai meragukan keadaan wujudnya Allah. Ragu, sak bener loh ya. Allah iki ono apa ndak ya? Lah itu tujuan setan itu. Jadi, kalau orang itu masih minum khamr, orang itu masih zina, orang itu naudzubillah bunuh orang, itu belum tujuan setan. Tujuan setan itu ketika engkau mengingkari Allah yang nanti endingnya Allah ini ada apa enggak? Ya itu tujuannya. Makanya maksiat paling besar itu apa? Asyakku fidatillah. Keraguan akan adanya Allah. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu. Wahadihi jinayatun ala hadaqatit tauhid wa gadha fi ainil iman wa gadha fi ainil iman wa hadhihi, dan inilah jinayatun, satu bentuk kejahatan, wa hadhihi, dan inilah jinayatun, satu bentuk kejahatan ala hadaqatil tauhid, ala hadaqatit tauhid, atas intinya tauhid kepada Allah. Wagada, dan kotoran fi ainil iman, dalam pandangan iman. Goda kok sih, lek boso gampangannya apa goda? Romas. Apa romasnya? Ketek. Ketek di moto. Kotoran di mata. Cuma yang dimaksud bukan mata dohir ini, bukan mata iman.
Jadi iman itu punya mata, bisa ngelihat. Bisa ngelihat. Sehingga apa? Sayyidina Isa mengatakan apa? Guruku dua. Guruku dua. Orang yang taat dan orang yang ahli maksiat. Orang yang taat iya. Guru kan orang taat kan, ahli Quran, ahli sholat, ahli. Tapi orang ahli maksiat. Gimana? Katanya beliau, kalau orang itu bergurukan kepada orang maksiat, aslinya apa? Dia berpikir bahwasannya dia tidak akan berbuat seperti kemaksiatan yang dia laksanakan. Inilah hakikat matanya iman. Ainul iman, pandangannya iman, motone iman. Orang kalau sudah kena iri, dengki, kata Imam Ghazali, kejahatan kepada kemurnian tauhid dan kotoran bagi mata batin iman. Buyar kabeh wis. Buyar kabeh. Ngilokno, mencaci maki, menjelekkan, padahal kadang-kadang yang dicaci maki malam nangis sama Allah. Doakan. Hilang. Wambafa ala dzalika annaka ghasyashta mu'minan wan qaba, dan ditambah lagi ila dzalika, kepada itu ya. Ditambah lagi apa itu? Annaka ghasyashta, sesungguhnya engkau telah menipu mukminan, seorang mukmin. Engkau menipu seorang mukmin. Wa faraqta awliya Allahi, engkau berpisah dari wali-walinya Allah, ya. Engkau berpisah dari wali-walinya Allah, wa anbiya'ahu, dan para nabinya Allah, fi hubbil khair. Ini, fi hubbil khair, di dalam masalah kecintaan kebaikan li'ibadillahi ta'ala. Cinta kebaikan untuk hamba-hambanya Allah. Artinya apa? Gini. Iri dengki itu menjauhkan seseorang dari akhlaknya para aulia Allah. Yang lebih tinggi lagi, para nabi Allah. Yang mana akhlaknya para nabi, akhlaknya para aulia itu menginginkan kebaikan kepada hambanya Allah. Wong iri? Enggak ada. Orang iri tuh, wis mandaro mati suul khotimah kon ya. Mandaro ajur kerjaanmu. Semoga kamu sakit, semoga kamu kecelakaan, semoga. Lah, semoga ini akhlak yang bertentangan dengan akhlaknya nabi, para nabi dan para aulia. Karena nabi dan aulia tidak memiliki sifat apapun kecuali apa? Cinta kebaikan kepada hamba. Uyar. Ya. Emang kan sampai Sayyidina Husain kan ketika sorenya itu akan dibunuh kan, kejadian Karbala, pagi hari kan nangis. Dikatakan kenapa nangis? Jangan takut. Katanya beliau jangan takut, saudaranya beliau Sayyidina Zainab. Jangan takut. Kamu ini ahlul baitun Nabi, kamu cucunya Nabi, kamu ini, kamu itu. Katanya beliau, loh aku bukan nangis karena apa? Cuma aku kasihan. Mereka ini nanti diadab oleh Allah gara-gara aku. Loh kok bisa? Bunuh aku loh padahal. Jadi udah ada wali itu pada sumpah serapah itu ndak ono. Kon memang kurang ajar kuadrat. Kon memang penipu, kon bajingan. Ndak ada. Walinya Allah ndak ada seperti itu. Karena pegangin ya, akhlaknya para nabi, akhlaknya para aulia Allah, mereka cinta kebaikan terhadap hambanya Allah. Kapan itu hilang? Berarti sudah tidak beramal seperti akhlaknya Nabi, tidak berakhlak seperti akhlaknya para wali. Apa faedahnya? Anak tanya, apa faedahnya? Kita belajar ilmu nahwu, kita belajar fikih, kita hadir majelis ilmu. Tapi kalau kita benci sama mandaro kamu gini, mandaro, semoga, apa faedahnya?
Sedangkan Nabi dan Rasul tidak pernah seperti itu. Para aulia Allah tidak pernah seperti itu. Wes, akhirnya siapa koncoi? Ya iblis. Wa syarakta iblisa wal kuffara fi mahabbatihim al-balaya. Fi mahabbatihim al-balaya lil mu'minin wa zawalin ni'am. Na'udzubillah. Wa syarakta, kata Imam Ghazali, dan engkau akan menyerupai iblisa terhadap iblis, wal kufaro, dan orang-orang kafir. Engkau akan menyamai seperti iblis, engkau akan menyamai seperti orang-orang kafir. Kenapa mereka? Fi mahabbatihim, di dalam kecintaan mereka. Siapa? Para iblis dan para orang-orang kafir. Cinta apa? Al-balaya, al-mu'minin. Al-balaya, bala, musibah kepada orang-orang mukmin, wa zawalin ni'am, dan hilangnya berbagai nikmat. Jadi orang iri dengki itu, gudwahnya itu, uswatun hasanahnya itu bukan Rasulullah. Uswatun hasanahnya itu didengkotnya siapa? Iblis. Diikuti siapa? Ya orang kafir. Itu. Jadi bahasanya kita orang, kalau belum dapat musibah didoakan dapat musibah. Kalau sudah dapat musibah bukan dibantu, tambah didoa, dikapok-kapok no kapok. Rasa no kon. Makanya Allah Haddad mengatakan apa? Kalaupun kita didolimi sama orang, kemudian orang yang mendolimi itu terkena sesuatu, jangan pernah katakan dia kuala tanah itu. Itu kuala tanah itu. Ini sudah sifat sombong muncul. Umin kita orang ini. Kon malati dah. Hah? Orang yang kadang-kadang Qur'annya tidak karu-karuan malati. Anak Qur'an beb, anak gini beb, malati. Itu yang jadi pertanyaan. Makanya kadang-kadang kapok. Kualat bi aku. Kualat. Kon malati. Lah kok ndak iso njogo omongan kok malati. Sing malati itu kalau orang disakiti doakan baik, itu malati itu. Iku sing medeni. Makanya ketika kita caci orang, naudzubillah nasallallahu alaihi wasallam, kita caci orang, tak ini. Dia ndak balas, hati-hati. Dia didolimi ndak balas, hati-hati. Bukan inti menang, bukan kita menang itu. Dia akan diem, tapi Allah tidak akan diem. Makanya man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Situ. Siapa sing mengganggu para wali ini Allah, memandangan perang karo Allah. Siapa sing menang perang karo Allah? Itu kan Imam Ghazali. Nas'alullah salam wal afiyah wallahu a'lam bissawab.